Pesohor atau artis Nikita Mirzani mendapat vonis 4 tahun penjara dalam kasus pemerasan terhadap dokter dan pengusaha produk perawatan kulit Dr. Reza Gladys. Di tengah sorotan juru kamera dan pewarta di ruang sidang utama Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Majelis Hakim membacakan amar putusan kepada Nikita Mirzani, yakni terdakwa dalam kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan menempatkan, mentransfer, mengalihkan, membelanjakan, membayarkan, menghibahkan, menitipkan, membawa ke luar negeri, mengubah bentuk, menukarkan dengan mata uang atau surat berharga atau perbuatan lain atas harta kekayaan yang diketahuinya atau patut diduganya merupakan hasil tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 dengan tujuan menyembunyikan atau menyamarkan asal-usul harta kekayaan sebagaimana dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan kumulatif kedua penuntut umum. 3. Menyatakan terdakwa Nikita Mirzani tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan ancaman pencemaran atau dengan ancaman akan membuka rahasia, memaksa orang supaya memberikan suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik orang tersebut atau milik orang lain sebagaimana dalam dakwaan pertama alternatif ke-1 penuntut umum. 4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 tahun dan pidana denda sejumlah 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. 5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan. 6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan. 7. Menetapkan barang bukti berupa 1. Satu buah sistem elektronik akun WhatsApp dikembalikan kepada penuntut umum untuk dipergunakan sebagai barang bukti dalam perkara terdakwa Ismail Marzuki. 8. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000. Nikita Mirzani dijatuhi hukuman penjara 4 tahun dan denda 1 miliar rupiah. Diketahui sebelumnya jaksa melayangkan dakwaan gabungan sebab Nikita Mirzani diduga melakukan pemerasan pada korban Dr. Reza Gladys. Tak hanya itu, jaksa juga menambah dakwaan tindak pidana pencucian uang karena ada aliran dana yang diduga untuk membeli sejumlah aset pribadi. Dalam sidang tuntutan, JPU mendakwa Nikita Mirzani dengan kasus pemerasan dan tindak pidana pencucian uang atau TPPU bersama asistennya Ismail Marzuki alias Ismail Syahputra. Putusan yang ditujukan kepada Nikita Mirzani jauh lebih ringan dari tuntutan jaksa penuntut umum atau JPU yang meminta hukuman 11 tahun penjara pada Nikita Mirzani. Sebab menurut JPU selama persidangan Nikita Mirzani berbelit-belit dan tidak kooperatif dalam memberikan keterangan. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara selama 11 tahun dan denda sebesar 2 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. Kasus Nikita Mirzani mulanya dari sosial media dan bermuara ke pengadilan. Awalnya Nikita Mirzani dan asistennya Mail dikatakan mengancam Reza Gladys. Ancaman tersebut dilakukan lewat media sosial dan meminta uang sejumlah 5 miliar rupiah dengan tujuan akan menyetop membuat konten negatif tentang produk kecantikan dari Dr. Reza Gladys. Diketahui keduanya sempat sepakat dan angka yang disetujui adalah 4 miliar rupiah. Kendati demikian, Reza tetap melaporkan kasus tersebut ke Polda Metro Jaya. Berangkat dari laporan tersebut, penyidik kemudian menetapkan Nikita dan asistennya sebagai tersangka. Kemudian, berkas kasus tersebut dilimpahkan ke Kejaksaan dan proses sidang dilakukan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Pada sidang jawaban atau duplik, Nikita Mirzani sempat bilang bahwa ia memohon untuk dibebaskan.
Selama kurang lebih 8 bulan ini saya dimasukkan ke dalam penjara. Padahal saya tidak pernah melakukan perbuatan seperti yang dituduhkan kepada jaksa penuntut umum kepada saya. Saya tidak pernah mengancam, saya tidak pernah memaksa, saya tidak pernah memeras, apalagi melakukan pencucian uang. Saya juga diperlakukan tidak adil dalam proses hukum ini. Nikita bilang ia tidak menaruh harapan lain pada penegakan hukum, kecuali pada hakim yang menangani kasusnya. Nikita bilang bahwa ia bukan penjahat, apalagi pelaku pencucian uang. Terima kasih banyak karena selalu mengawal kasus ini dari awal sampai akhir. Sampai 7 bulan dan ini sudah selesai. Akhirnya kita semua bisa menyaksikan sama-sama bahwa tinggal satu pasal yang ada, ayat 2 dan TPU-nya alhamdulillah sudah hilang. Ya semoga sebetulnya harusnya sih ya begitu polisnya ya kalau ini mau berjalan namanya, tapi nggak apa-apa lah, itu kan haknya hakim yang mulia ya. Mudah-mudahan hakim bukan sebagai tolong untuk ada di persidangan ini, dan itu juga mengucapkan buat semuanya terima kasih juga buat jaksa yang sampai akhir udah mau kita berargumentasi walaupun hukumnya dibilang tidak sopan. Terima kasih juga buat keluarga, sahabat, semuanya, beliau juga yang sudah hebatnya menjalankan sidang ini dengan sampai akhirnya selesai. Ya, pokoknya terima kasih juga buat hakim semua yang didapati juga selalu sehat. Dari kasus tersebut akhirnya Nikita Mirzani divonis hukuman 4 tahun penjara. Nikita didakwa dengan pasal 27B ayat 2 Undang-Undang ITE, pasal 369 KUHP tentang pemerasan, serta pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang TPPU. Ya sudahlah, itu kewenangan Bapak Hakim yang mulia, biarin aja. Tapi kecewa nggak sih ada banding? Kecewa, ya enggak juga sih, biasa aja sih. Kalau banding pasti ya. Artinya terima yang dikenakan kan 4 tahun dan denda 1 M tersebut kan? Nggak terima lah. Tapi ya udah, mau gimana lagi? Kan masih ada banding. Dari tuntutan jaksa. Ini jauh banget Ami dari tuntutan jaksa kan 11 tahun. Iya, gue mikirnya malah tadi 30 tahun nih. Banyak yang bilang kalau TPPU. Kan gue tua di dalam. Kalau TPPU 20 tahun ternyata nggak terbukti. Iya, TPPU-nya nggak terbukti. Pasal 369-nya juga sudah hilang, tinggal 1 pasal. Ya nanti kita berjuang di banding aja. Sebab dari tayangan siaran langsung di media sosialnya, berdasarkan analisa menurut hukum, hakim menilai Nikita sengaja menyebarkan informasi Reza Gladys yang bernada mencibir penampilan Reza yang tidak ideal untuk seorang dokter kecantikan. Nikita juga menyampaikan bahwa produk Glavitsia milik Reza berbahaya untuk kulit dan menganjurkan warganet untuk tidak menggunakannya. Hakim menilai hal tersebut merupakan ancaman, sebab aksi Nikita yang meminta asistennya memberikan nomor rekening pengembang perumahan pada Reza juga dinilai termasuk ancaman menyerahkan barang pada pihak lain. Adapun vonis yang dijatuhkan pada Nikita Mirzani belum final. Ia masih bisa mengajukan banding. Kita tuntutkan 11 tahun. Ya, kita menghormati prinsipnya keputusan yang dikeluarkan oleh Majelis Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, dan sampai saat ini penuntut umum akan masih mempunyai waktu, batas waktu akan menyatakan apakah nanti pikir-pikir atau upaya hukum terserah nanti menerima atau tidak. Nanti penuntut umum menyatakan pikir-pikir dulu, karena waktu batas waktu sesuai itu 7 hari untuk menyatakan kalau itu banding atau tidak. Bagaimana tanggapan dari tim kuasa hukum Nikita Mirzani? Kita tunggu kabar selanjutnya.